Duka menyelimuti Paris, Prancis saat sedikitnya 132 orang tewas dalam serangan terkoordinasi dalam bentuk tembakan dan ledakan di kota mode itu. Aksi yang diyakini bermotif terorisme terkait ISIS bisa saja terjadi di negara lain, termasuk Indonesia yang memang diketahui memiliki simpatisan dan pendukung ISIS. Lalu langkah apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah dan mengantisipasi aksi serupa terjadi di Indonesia? Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Berita 1 mantan Kepala BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga saat ini berada di Hendro Priyono Strategic Consulting, Ansat Mbai. Dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 081183355551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021529000308 atau 021529000311. Sebelum ke narasumber, kita akan melihat grafik serangan teror yang pernah terjadi di Paris, Prancis. Sejumlah serangan teror di Paris terjadi beberapa kali. Yang pertama yang dalam waktu dekat ini diantaranya terkait serangan Charlie Hebdo. Pelaku 2 orang bersenjata otomatis Kalashnikov atau AK-47 ya Pak ya, biasanya kalau yang Kalashnikov itu, menewaskan 12 orang. Kemudian polisi wanita terbunuh di luar Paris yang diduga berkaitan dengan insiden di Charlie Hebdo. Kemudian pria bersenjata beraksi di supermarket Yahudi, 4 diantaranya 4 orang tewas. Dan 3 Februari, 3 tentara di pusat komunitas Yahudi di Nice diserang seorang pria dengan pisau. Dan masih banyak aksi teror lain, diantaranya Ahmed Glam, mahasiswa informasi teknologi ditangkap pada 19 April karena diduga membunuh seorang wanita. Kemudian 26 Juni, Yasin Salhi membunuh dan memenggal Hervé Cornara. Yasin berusaha meledakkan sebuah pabrik. Pada 13 Juli ada 4 pemuda ditahan atas rencana penyerangan ke kamp militer. 10 November otoritas Prancis menyatakan menahan pria berusia 25 tahun yang diduga jaringan ISIS di Suriah. Ini artinya kalau melihat dari peristiwa ini sebetulnya banyak juga simpatisan atau pendukung ISIS ya Pak ya di Paris, Prancis ya. Dan yang terakhir adalah yang terjadi kemarin di Paris, ada beberapa lokasi yang diserang. Ada 7 pelaku dan menewaskan, ini tidak main-main, 132 orang sementara ini, dan lebih dari 300 orang terluka dan diantaranya dalam kondisi kritis. Dan saat ini sudah ada Pak Ansat Mbai. Pak, ini kalau kita melihat apa yang terjadi di Paris, Prancis, dan ISIS sudah menyatakan bertanggung jawab mengenai peristiwa ini. Kalau kita melihat apa yang terjadi di Paris dan kita juga berkaca pada Indonesia, Pak Ansat, kita pernah terjadi aksi-aksi teror, bom segala macam, penyerangan segala macam. Tentu masyarakat juga agak khawatir, tapi kan beberapa lama ini peristiwa itu tidak terjadi. Nah, sebetulnya kondisi Indonesia saat ini seperti apa? Iya, duka di Paris saat ini itu adalah wake up call, alarm bagi Indonesia. Maksudnya? Iya, itu tadi deretan kejadian di Paris masih kurang. Ya. Sudah 2 kali KBRI dibom. 2 kali KBRI di Paris. Di Paris. KBRI. KBRI. Dan pelakunya? Sampai sekarang belum ketangkap. Artinya, tapi motifnya sudah ketahuan, Pak. Ini pelakunya siapa? Tapi walaupun belum ketangkap, tapi sudah ada yang bertanggung jawab atau apapun belum? Iya, yang jelas bagi saya bahwa jaringan teroris di Paris itu, di Prancis, itu sangat berkaitan dengan jaringan teroris di Indonesia. Ada fakta. 2010 seorang warga negara Prancis namanya itu Jean-Frédéric Salvi itu datang ke Indonesia. Dia belajar di salah satu perguruan tinggi di Jawa Tengah. Kemudian terakhir diketahui bergabung kelompok radikal di sekitar Bandung, di Cibiru persisnya. Kan dulu ada kelompok Cibiru yang ditangkap, 6 orang. Itu mereka sudah mempersiapkan bom, merakit bom dari bahan-bahan kimia. Perakitnya itu seorang sarjana kimia teknik. Nah, barang bukti yang ditemukan pada waktu mereka ditangkap, salah satunya adalah satu mobil pickup. Itu pemberian dari Salvi itu. Sampai sekarang belum ketangkap. Orangnya ya? Iya, ketika peristiwa Charlie Hebdo, buktinya belum ditemukan. Tapi intelijen, ya koordinasi kita di sana, itu sangat yakin
ada keterkaitan peristiwa Charlie Hebdo dengan Salvi ini yang pernah belajar Berkaitan di juga dengan Indonesia, itu maksudnya. Iya. Peristiwa pemboman KBRI di Paris ini yang 2 kali ini tahun berapa aja, Pak? Saya tidak ingat persis, tapi Kurang begini. Paling tidak itu tahun 2010, karena saya pernah itu menugaskan deputi penindakan saya waktu BNPT, itu Jenderal Tito Karnavian, Polda Metro. Itu Beliau ke sana. dua ledakan itu dalam dalam 1 tahun yang sama atau Tidak. berdekatan? Tidak. Nah, Tahun yang berbeda. Nah, artinya kalau kita melihat 2010 terjadi ledakan di KBRI Indonesia di Paris, terus 2010 juga Jean-Frédéric Salvi itu juga datang ke Indonesia. Iya. Apakah sebetulnya dia juga datang sebetulnya memang sudah dalam ideologi radikal sebetulnya? Iya. Saya kalau dia Jadi bergabung di salah satu tempat. Dia bergabung di Ciburu Iya. itu bukan orang yang baru mau belajar tentang radikalisme, tapi orang yang kelompok itu adalah tokoh idolahnya itu Aman Abdurrahman, temannya Abu Bakar Basir itu. Oke. Apa yang ingin Pak Ansat ingin katakan sebetulnya dengan kondisi ini? Ini kalau kita bicara Iya. wake up call, artinya memang kita harus waspada karena selama Iya. ini kalau wake up call berarti sudah tertidur lengah seperti itu kan? Iya. Kita sekarang ini saya melihat terus terang, mohon maaf. Nggak perlu minta maaf, Pak. Langsung saja katakan apa yang terjadi sebetulnya. Kita terlelap bahwa kita sudah berapa tahun ini nggak ada apa-apa. Kejadian di Paris kecil kemungkinan terjadi di Indonesia, salah total. Maksudnya? Itu berbahaya. Coba Anda ingat, ketika WTC itu diledakkan, tahun berikut kan di kita. Peristiwa Bali 1, Anda ingat? Iya. Ketika itu, petinggi kita, mungkin yang paling di level paling tinggi, ketika WTC ketika sudah terjadi Bali 1, masih sempat ada pejabat tinggi mengatakan, tidak ada teroris di Indonesia. Lee Kuan Yew sudah menyatakan waktu itu Indonesia sarang teroris. Kita semua marah. Ya. Tidak ada teroris Indonesia. Tapi apa yang terjadi? Kita mandi bom rentetan itu. Iya. Nah, tapi dari situ sebetulnya apa yang salah? Apakah memang pemerintah Indonesia pada saat itu, termasuk pejabat itu, tidak mau mendengarkan laporan-laporan intelijen atau intelijennya sebetulnya memang lengah juga, kurang bekerja? Semua intelijen pasti kebobolan. Tidak ada intelijen yang tangguh di dunia ini yang tidak bisa dibobol. Ya. Rusia kayak apa? Ya. Israel itu katanya Mossad kan paling jago. Ya. Itu kayak minum obat dia 3 kali sehari itu kebobolan itu. Amerika CIA kebobolan di mana-mana. Ya. Karena memang teroris ini itu apa istilahnya ya? Aparat keamanan harus sukses mengamankan siaga sepanjang hari, minggu, bulan, tahun. Teroris hanya butuh one moment. Dia bisa attack, dia sudah berhasil. Artinya apa? Kalau misalkan intelijen yang terbaik dalam tanda kutip sekalipun itu bisa kebobolan, lalu bagaimana aksi teror ini bisa kita halau seperti itu supaya tidak terjadi, Pak Ansat? Itu yang sekarang saya ingin menyarankan, intelijen kita ini banyak sekali kan lembaganya, supaya fokus, supaya segera bersinergi, jangan sendiri-sendiri dengan persepsinya masing-masing, analisisnya masing-masing, bahkan kadang-kadang bisa saling tabrakan. Bukankah BIN itu sekarang menjadi semacam lembaga koordinasi bagi teorinya? Dari badan-badan intelijen yang lain dalam praktek masih jauh panggang dari api. Saya mantan Asintel Kapolri. Jadi maksud saya begini, sudahlah, tidak usah kita menyalah-nyalakan. Kita bersinergi sekarang. Bersinergi itu apa? Kita tidak bisa hanya retorik, koordinasi. Koordinasi itu kan hanya retorika. Tapi harus sekarang kita fokus, lihat realita. Realitanya sekarang coba Anda lihat ya. Nah, kalau kita bicara realitas sekarang, Pak Ansat Bay, kalau Anda mengatakan ini wake up call, realitas saat ini apa yang terjadi? Iya, itu. Coba. 302 jihadis dari Indonesia berada di Suriah dan Irak. 54 orang sudah tewas.
Yang tewas itu bahkan salah satu adalah polisi. Kemudian 145 hari ini kembali. Tadi malam 5 orang itu di Soekarno-Hatta dari Irak. 5 orang. Sekarang diperiksa oleh Densus dan Satgas BNPT kita dan periksa. Tapi saya yakin itu 1-2 hari lepas. Artinya Anda ingin mengatakan 145 orang yang datang ke Indonesia dari Suriah itu juga akan pulang membawa ideologi radikal. Itu yang jadi masalah. Kita jeda sebentar Pak Ansat, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan di segmen berikut.